Salam sejahtera bagi seluruh keluarga besar GPDI RCTI yang dikasihi Allah dimanapun berada. Rise up, bangkit, bergerak, berdampak. Mari kita sama-sama kembali merenungkan renungan 79 dan kita bersyukur kita masih mendapatkan kesempatan untuk bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang singkat. Kita dapatkan di dalam Efesus pasal 3. Saya tidak akan membacakan semua, tetapi saya akan membaca Efesus 3 ayat 7 sampai ayat yang ke-9. Demikian bunyi firman Tuhan. Dari Injil itu aku telah menjadi pelayannya menurut pemberitaan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku sesuai dengan pengerjaan kuasanya. Kepadaku yang paling hina di antara segala orang kudus telah dianugerahkan kasih karunia itu untuk memberitakan kepada orang-orang bukan Yahudi kekayaan Kristus yang tidak terduga itu, dan untuk menyatakan apa isinya, tugas penyelenggaraan rahasia yang telah berabad-abad tersembunyi dalam Allah yang menciptakan segala sesuatu. Saya beri tema firman Tuhan, kasih karunia Allah. Kasih karunia Allah. Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Itulah pernyataan daripada Rasul Paulus dan keyakinan Rasul Paulus bahwa tidak hanya sekedar berbicara. Rasul Paulus tidak hanya sekedar berbicara, namun ia mengalami bagaimana Injil itu adalah kekuatan Allah. Dalam perjalanan hidup Rasul Paulus, dia mengalami bagaimana Injil itu adalah kekuatan daripada Allah. Injil telah mengubah hidupnya. Dulu Rasul Paulus itu menjadi seorang yang benci kepada orang Kristen. Tapi lewat Injil hidupnya boleh diubah menjadi pelayan daripada Tuhan. Ia telah berubah hidupnya. Bahkan Allah telah melibatkannya untuk memberitakan Injil tersebut. Dia tidak hanya diubah oleh Injil, tapi Allah melibatkan dia untuk memberitakan Injil juga kepada orang-orang. Dan kita melihat Paulus merasa tidak layak karena ia sadar dirinya terlalu hina untuk dipakai Tuhan sebagai pemberita Injil. Rahasia agung yang disingkapkan itu kita sudah melihat, baca di dalam ayat 89, Rasul Paulus itu merasa seolah-olah tidak layak dirinya untuk memberitakan Injil karena dia merasa bahwa dirinya itu seorang yang berdosa. Rahasia itu adalah janji Allah mengenai keselamatannya dalam Yesus Kristus bagi orang Yahudi maupun non-Yahudi agar menjadi umat yang baru bagi dirinya. Jadi berita ini untuk orang Yahudi dan juga orang yang non-Yahudi supaya mereka boleh menjadi umat yang baru untuk Allah, menjadi ciptaan yang baru untuk Allah. Allah menghendaki rahasia besar yang sudah tersimpan berabad-abad itu diberitakan dan disingkapkan kepada manusia sampai ke ujung bumi. Itu adalah kehendak Allah
Dia ingin supaya berita firman Allah yang sudah tersimpan berabad-abad itu diberitakan sampai kepada umat Allah, sampai ke ujung bumi, seperti yang ditulis dalam Injil Matius yang dikatakan beritakan Injil sampai ke ujung bumi. Itulah amanah agung yang Allah berikan kepada murid-muridnya, juga kepada Rasul Paulus. Beritakan Injil sampai ke ujung bumi. Allah menghendaki semua orang beroleh keberanian dan jalan masuk kepadanya melalui jalan, yaitu iman. Lewat iman supaya mereka boleh diselamatkan. Dalam kasih karunia Allah, setiap orang beroleh kekuatan untuk melakukan kehendaknya. Jadi di dalam kasih karunia Allah, kemurahan Allah, setiap orang beroleh kekuatan untuk melakukan kehendak daripada Allah. Persoalan yang dihadapi tidak lagi membuat orang percaya menjadi tawar hati, sebab Allah bermaksud memakai itu untuk menjadi alat kemuliaan dalam hidup. Setiap orang menghayati dan mengakui bahwa pemberitaan Injil adalah kasih karunia Allah, sehingga dengan kasih yang tulus mau memberi dirinya dipakai oleh Tuhan. Seperti halnya dengan Rasul Paulus, dengan kasih yang tulus dia rela dipakai untuk menjadi alat kepada Tuhan, untuk memberitakan firman Tuhan, karena itu yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan Rasul Paulus, di dalam kehidupan setiap orang percaya kepada Tuhan. Kita diingatkan bahwa hidup ini adalah kesempatan untuk memberitakan Injil. Allah masih memberi kita hidup sampai saat ini. Tujuannya yaitu supaya kita memberitakan Injil yang adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Paulus menggunakan waktu yang tersisa dalam hidupnya untuk memberitakan Injil, memberitakan Kristus Yesus seluas-luasnya sampai ke ujung bumi. Banyak tokoh iman yang lainnya yang memberi diri memberitakan kasih karunia itu. Mereka dipakai luar biasa oleh Tuhan. Yang tersisa ini kita melihat, kita ingat oleh gerejanya selama ini. Apakah yang kita lakukan untuk mengisi waktu yang tersisa? Apa yang harus kita buat? Seringkali kita tidak tahu, tapi kita masih diberi kesempatan oleh Tuhan untuk hidup sampai saat ini. Apakah tujuan Allah menghendaki kita hidup sampai saat ini? Waktu yang tersisa, pakailah waktu yang tidak lama ini, waktu yang singkat ini untuk kekekalan, yaitu untuk memberitakan kasih karunia Allah. Biarlah kita pergunakan waktu kita yang ada untuk senantiasa buat hormat kemuliaan nama Tuhan, memberitakan firman Tuhan, menjadi saksi kepada orang-orang yang masih hidup di dalam kegelapan. Itu yang dikehendaki oleh Allah. Mengapa Allah memberikan kasih karunia itu kepada saudara dan saya hidup sampai saat ini? Dengan satu tujuan, supaya dengan hidup kita yang ada ini, kita boleh menjadi alat
untuk memberitakan kasih karunia, kemurahan Allah kepada seluruh dunia ini, kepada orang-orang yang masih terbelenggu dalam dosa. Sebab itu mari kita belajar lewat firman Tuhan untuk mengerti kasih karunia Allah yang Tuhan berikan, dan kita menyadari hidup kita yang singkat ini biarlah kita pergunakan untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Pakailah hidup ini untuk menjadi alat di dalam tangan Tuhan. Terima kasih, sekian telah mendengarkan, mengikuti renungan 79. Kiranya dapat menjadi berkat kita semuanya. Bapak Ibu yang ingin didoakan melalui pokok doa tertentu, menceritakan kesaksian, baik mujizat, kesembuhan, pemulihan masalah keluarga dan lain-lain, dapat disalurkan melalui chat WhatsApp di nomor 0813 27420088. Mari kita bersama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang Kau sudah berikan kepada kami. Seperti halnya dengan Rasul Paulus Tuhan, kami Engkau sudah panggil, Engkau sudah selamatkan kami. Engkau mempunyai satu tujuan di dalam hidup kami yang singkat ini, yang Kau masih berikan. Biarlah kami boleh menjadi saksi, menjadi pemberita Injil kepada seluruh dunia ini, kepada orang-orang yang masih terbelenggu di dalam dosa. Biarlah hidup kami boleh berdampak ya Tuhan, untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Berkati seluruh keluarga besar GPDI El Shaddai Tuhan. Engkau pakai hidup mereka, Engkau menyertai mereka Tuhan. Biarlah Engkau bekerja di hari-hari yang akhir ini, supaya lewat kehidupan kami semuanya banyak jiwa boleh dimenangkan dan nama-Mu dipermuliakan. Kami mendoakan Ibu Gembala kami yang dengan setia melayani kami. Tuhan, Engkau tahu tanggung jawab beban yang begitu berat yang ditanggung ke atas pundak daripada Ibu Gembala kami. Tuhan, berikan kekuatan lahir dan batin, kemampuan, hikmat yang luar biasa. Singkapkan setiap rahasia firman-Mu untuk dinyatakan Tuhan kepada jemaat. Apa yang menjadi keperluan keluarga GPDI El Shaddai, Tuhan Kau bukakan lewat kebenaran-kebenaran firman-Mu. Biarlah keluarga besar GPDI El Shaddai ini boleh hidup menurut firman-Mu. Terima kasih Tuhan, berkati multimedia yang dengan setia melayani kami, balas dengan lipat kali ganda. Berkati hidup mereka yang masih muda yang sudah diserahkan. Tuhan, kiranya pakai mereka makin hari makin heran. Terima kasih, segala kemuliaan bagi nama-Mu. Ya Tuhan, terima kasih karena keluarga GPDI El Shaddai dibenarkan karena iman, dan keluarga GPDI El Shaddai hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih. Amin.